Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak hebat semua. Eh, Baik, Ibu di sini akan menampilkan materi kita tentang kaidah kebahasaan teks cerita atau novel sejarah. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu tentang kompetensi dasar kita pada materi tersebut. Nah, kompetensi dasar untuk KD pengetahuan 3.4 itu menganalisis kebahasaan teks cerita atau novel sejarah. Kemudian untuk kompetensi keterampilannya di 4.4 menulis cerita sejarah pribadi dengan memperhatikan kebahasaan. Baik anak-anakku sekalian, anak-anak yang hebat, sebelum kita masuk pada materi selanjutnya, Ibu akan menjelaskan IPK atau indikator pencapaian kompetensi kita. Ya, kita masuk pada indikator pencapaian kompetensi. Pada materi ini, Ibu bagi ke dalam dua ya. Pertama, indikator pencapaian kompetensi pengetahuan. Itu yang pertama, siswa mampu menemukan unsur kebahasaan cerita atau novel sejarah. Kemudian kedua, membedakan teks cerita novel sejarah dengan teks sejarah. Dan kemudian yang ketiga, anak-anakku harus mampu menganalisis unsur kebahasaan yang sering digunakan dalam teks cerita atau novel sejarah. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensi keterampilannya juga ada 3. Pertama, menyusun kerangka teks cerita atau novel sejarah pribadi dengan memperhatikan kebahasaannya. Kedua, menulis teks cerita novel sejarah pribadi dengan memperhatikan kebahasaannya. Dan yang ketiga, Anda mampu atau anak-anakku sekalian mampu mempresentasikan teks cerita novel sejarah pribadi di daerah setempat yang telah ditulis dengan memperhatikan kebahasaannya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada materi ini, di sini tujuan pembelajarannya ada 6 ya. Pertama, anak-anakku mampu menemukan unsur kebahasaan cerita novel sejarah, mampu menganalisis unsur kebahasaan yang digunakan dalam teks cerita novel sejarah, mampu membedakan teks cerita sejarah atau novel sejarah, dan mampu menyusun. Kalau untuk kompetensi keterampilan, anakku harus mampu menyusun kerangka teks cerita novel sejarah, kemudian mampu menulis teks cerita novel sejarah pribadi, dan yang terakhir, anak-anakku atau peserta didik harus mampu mempresentasikan teks cerita novel sejarah pribadi di daerah setempat yang telah ditulis dengan memperhatikan kebahasaan. Nah, untuk materi teks cerita novel sejarah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan perbedaan atau pengertian dari teks cerita novel sejarah. Nah, teks cerita suatu peristiwa sejarah yang terjadi masa lampau itu akan berpijak pada fakta tentang yang disusun sesuai kronologis berdasarkan urutan waktu terjadinya peristiwa tersebut. Nah, di sini anak-anakku sekalian, di fakta sejarah manusia yang bersumber dari realisasi diri dan biasanya ini menceritakan kisah masa lampau. Nah, studi tentang sebab dan akibatnya pun dalam bentuk teks cerita sejarah. Nah, kalau untuk novel sejarah, novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan, tapi disajikan dengan daya khayal pengetahuan yang luas dari pengarang. Nah, itulah perbedaan dari teks cerita novel sejarah dan novel sejarah. Ibu tampilkan di dalam video pembelajarannya, Ibu tampilkan ada 2 ya modelnya. Pertama, Gajah Mada, cerita tentang Gajah Mada, dan cerita yang diangkat dari sebuah novel yang ditulis oleh sastrawan kita Bapak Pramoedya Anantatur yang berjudul Bumi Manusia. Nah, salah satu novel Bila pun ini sudah difilmkan ya di dalam box office kita. Dan itu mendapatkan rating penonton yang banyak.
Ya, setelah Ibu tadi membahas tentang cerita teks sejarah, bukan masuk ke bagaimana atau bagian-bagian dari struktur teks cerita novel sejarah. Pertama, ada pengenalan situasi cerita yang disebut dengan orientasi. Kedua, pengungkapan peristiwa. Ketiga, menuju konflik atau recent action. Keempat, ada puncak konflik atau turning point dan komplikasi. Yang kelima, penyelesaian, evaluasi, resolusi, dan yang terakhir itu adalah coda. Berikutnya tentang kaidah kebahasaan dalam teks cerita atau novel sejarah. Nah, di dalam kaidah kebahasaan ini itu terdapat 7 ya. Yang pertama, menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Kedua, menggunakan konjungsi kronologis atau temporal. Yang ketiga, menggunakan kata kerja material. Keempat, banyak menggunakan kalimat tidak langsung. Biasanya ini kalau kalimat tidak langsung berarti ada yang menceritakan ya. Kemudian kelima itu menggunakan kata kerja mental karena menggunakan dialog, dan ketujuh menggunakan kata sifat. Nah, biasanya dalam menggunakan pertama ini yang jika menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Nah, contohnya ada kata pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu itu menandakan bahwa itu terjadi merujuk pada masa lalu, dan penggunaan konjungsi temporal biasanya kan ini temporal ini tentang tempo atau waktu, perihal waktu antara dua hal atau peristiwa. Biasanya ditandai dengan kata lalu, kemudian selanjutnya, sebelumnya, dan sesudahnya. Nah, kalau untuk menggunakan kata kerja material, biasanya dalam contoh kata kerja material itu seperti memukul, menulis, menggenggam, dan melempar. Kalau untuk menggunakan kata kerja yang menunjuk kalimat tidak langsung ini menceritakan kembali tentang peristiwa itu. Misal, menurut si ini, ia mengatakan bahwa, atau ia mengungkapkan, ia menceritakan tentang, atau ia menuturkan sebuah peristiwa. Berarti itu kata yang menandai bahwa termasuk kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung. Nah, untuk bagian menggunakan kata kerja mental, kata kerja mental ini pasti anak-anakku saling bertanya, apa ya mental itu? Nah, mental ini adalah yang menyatakan sesuatu yang difikirkan atau yang dirasakan oleh tokoh. Contohnya, kita bisa misalkan kita menemukan dalam kalimat ada kata merasakan, menginginkan, mengharapkan, menganggap, bahkan mendambakan. Nah, itu ya contoh. Nah, kita masuk pada bagian menggunakan dialog. Nah, ini sudah umumnya pasti anak-anakku sekalian sudah paham seperti apa kalau di dalam sebuah cerita biasanya menggunakan dialog di sela-sela pernyataan atau cerita tersebut. Nah, dalam dialog ini menunjukkan tuturan langsung atau kalimat langsung yang biasanya dicirikan oleh penanda petik ganda. Itu kalau dalam bentuk tulisan. Biasanya kita temukan dalam contohnya, ampun Gusti Adipati, hamba takut. Nah, itu dibuka dalam bentuk tanda petik ganda. Nah, berarti dalam dialog ini kita sudah terlihat bahwa itu termasuk dialog secara langsung. Yang ketujuh ya, yang terakhir yaitu menggunakan kata sifat. Nah, tentu anak-anakku sekalian sudah paham seperti apa kata sifat itu. Nah, berarti kata sifat itu tentang karakter atau tokoh, seperti apa yang digambarkan dalam tokoh itu, tempatnya dan suasananya itu sangat mendukung, akan terlihat seperti apa sifat yang digambarkan. Misal, contoh kalimat yang mengandung kata sifat. Betapa besar atau berwibawanya Gajah Mada Adipati itu di bawah kerajaan Wibajana Negara. Nah, kata besar dan wibawa ini merupakan kata sifat yang menggambarkan tokoh Gajah Mada. Baik, kita masuk ke dalam bagian menulis teks cerita sejarah. Tentu anak-anakku sekalian, sebelum
melanjutkan ke kompetensi dasar keterampilan, yaitu menulis teks cerita sejarah, tentu anak-anakku harus memahami dulu apa saja yang harus kita lakukan sebelum kita menulis teks cerita atau novel sejarah. Yang pertama, anak-anakku sekarang harus mampu menentukan peristiwa sejarah yang akan menjadi bahan penceritaan. Misalkan peristiwa sejarah apa? Atau yang dekat dengan lingkungan kita, misalkan ada sebuah peristiwa sejarah yang terjadi di tempat kita. Nah, itu boleh menjadi ide penulisan kalian. Kemudian kedua, kita harus mampu menyusun kerangkanya atau gambaran singkat cerita sejarah yang akan ditulis. Nah, setelah semua disusun kerangkanya, kita mengumpulkan bahan-bahan cerita. Dan terakhir, kita mampu mengembang. Setelah kita menentukan, kemudian menyusun kerangka serta mengumpulkan bahan-bahan cerita, terakhir yang anak-anakku sekarang harus lakukan adalah mampu mengembangkan kerangka yang temukan tadi atau yang dibuat tadi dalam bentuk draft awal menjadi sebuah novel atau teks cerita sejarah. Baik anak-anakku yang hebat semuanya, itulah tadi pemaparan singkat dari Ibu. Kalau ada pertanyaan, nanti setelah pemutaran video pembelajaran Ibu akan ada sesi bertanya tentang materi yang masih belum dianggap atau dipahami atau belum dimengerti. Ya, terima kasih.